Hai, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk menemani waktu santai Anda, kami akan menghadirkan alur cerita film yang berjudul Olympus Has Fallen. Film ini menceritakan tentang mantan pengawal Presiden Amerika yang menyelamatkan Gedung Putih dan Presiden dari pasukan pemberontak. Biar Anda tidak penasaran, mari kita langsung masuk ke alur cerita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar Anda bisa menonton video lainnya dari Lensa Movie. Let's go! Di awal film, kita dibawa ke sebuah tempat persinggahan Presiden Amerika yang diberi nama yaitu Camp David. Kemudian kita diperlihatkan kepada Presiden Amerika Serikat, ini dia orangnya, yang bernama Benjamin Asher. Asher memiliki kepala keamanan yang bernama Mike, sekaligus Mike adalah sahabat baiknya Bapak Presiden yang merupakan tokoh utama di film ini. Mike dibantu oleh beberapa anak buahnya yang bernama Forbes, Roma, O'Neill, Diaz, dan beberapa orang lainnya. Kemudian mereka di sana sedang mempersiapkan diri dikarenakan pada malam itu Bapak Presiden akan menghadiri acara penggalangan dana. Begitu juga para pengawalnya sibuk mempersiapkan untuk penjagaan Presiden dalam perjalanan nanti agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mengingat Asher akan membawa anaknya yang bernama Connor dan juga istri tercintanya Maggie. Walau pada malam itu cuaca di luar sana sangat buruk dikarenakan jalan dipenuhi oleh salju, namun Asher diharuskan mengikuti acara penggalangan dana tersebut, mengingat Asher akan mencalonkan diri kembali untuk menjadi presiden. Package. Let's go. Singkat cerita, mereka mulai bergegas dan meninggalkan camp. Pada malam itu cuaca begitu ekstrim. Di dalam mobil mereka saling mengobrol agar suasananya tidak tegang. Connor dan Mike mereka bersama satu mobil sedangkan Asher dan istrinya menggunakan mobil yang lain. Di dalam perjalanan, Maggie sempat memberikan kejutan kepada suaminya, yaitu hadiah Natal yang berupa jam tangan. Karena di malam itu bertepatan dengan malam Natal. Begitu juga sebaliknya, Asher memberikan kado spesial untuk istrinya. Akan tetapi, di saat Maggie sedang ingin membuka hadiah Natalnya, tiba-tiba Stay right there. Hanging off the one. Shit. Sir, sorry. Ya, Maggie harus meninggal di insiden kecelakaan itu. Asher dan Connor harus kehilangan orang yang mereka cintai. Lalu kita dibawa pada 18 bulan kemudian yang bertepatan pada tanggal 5 Juli. Kita diperlihatkan kembali Mike si tokoh utama dan istrinya bernama Leah yang merupakan seorang dokter. Walaupun sudah 18 bulan kejadian itu berlalu, akan tetapi Mike masih merasa sangat bersalah atas kepergian istri dari Bapak Presiden dikarenakan Mike merasa gagal menyelamatkannya. Untuk itu Mike memilih tidak lagi menjadi pengawal Presiden dan memilih bekerja di Departemen Keuangan walau pekerjaan itu sangat tidak cocok dengannya karena harus bekerja di belakang meja. Mike memiliki teman yang bernama Nyonya Jacob yang bekerja di Kantor Pertahanan Nasional dan sekaligus merupakan sahabat yang selalu memberinya dukungan akibat pasca trauma yang dialami Mike yang masih mengingat kejadian itu. Maggie, I'll take care of her. No. Kemudian di Gedung Putih kita diperlihatkan kepada Bapak Presiden yaitu Asher dan anaknya Connor yang dimana hingga saat ini Asher masih belum bisa terima akan kepergian istrinya Maggie. Buktinya Asher selalu memakai jam tangan pemberian Maggie pada saat kecelakaan itu terjadi. Bersamaan di hari itu pula Asher mengadakan rapat dengan Tuan Juru Bicara Gedung Putih yaitu Alan Trumbull dan pejabat-pejabat negara lainnya tentang ancaman penyerangan yang ingin dilakukan oleh militer Amerika ke Korea Utara agar Korea Utara mundur dari perbatasan. Dikarenakan Korea Utara di perbatasan itu dijadikan tempat uji coba nuklir mereka. Karena hal itu sangat menjadi ancaman bagi Amerika. Namun hal tersebut sangat tidak disetujui oleh Presiden karena Asher sangat menghindari perperangan.
Di hari itu pula Perdana Menteri Korea Selatan yaitu Tuan Lee beserta kepala keamanannya Mr. Park tiba di Gedung Putih untuk melakukan perundingan tentang hal tersebut. Di saat mereka sedang melakukan perundingan di dalam Gedung Putih, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah luar yang berasal dari pesawat yang tidak dikenal, di mana Gedung Putih akan diserang oleh orang-orang tersebut. Enemy aircraft, we're taking fire. There's been an intrusion. Please stand up. Let's go. Move. Kepanikan pun terjadi. Presiden segera diamankan menuju tempat persembunyian di dalam bunker bersama dengan Tuan Lee dan Mr. Park dengan beberapa orang lainnya. Di sisi lain, para pemberontak sudah mulai masuk di area Gedung Putih. Satu persatu penjaga-penjaga di situ tumbang dan tanpa disengaja kejadian dan suara kegaduhan itu terdengar oleh Mike yang sedang bekerja di kantornya. Kemudian dengan segera mungkin Mike menuju Gedung Putih untuk membantu walau Mike sudah tidak bekerja lagi sebagai kepala keamanan presiden. Get down! Dengan segala macam strategi, pasukan musuh ini berusaha masuk di dalam Gedung Putih untuk membantai semua yang ada di sana. Di sisi lain, presiden dan anggota lainnya terus berusaha meminta bantuan dari angkatan bersenjata Amerika. Namun, mereka harus menunggu lama untuk sampai ke Gedung Putih. Dari arah luar, Mike terus bertempur untuk menumbangkan para musuh walau sempat terluka. Sedangkan di dalam bunker situasi sangat buruk, yang dimana anak buah dari Tuan Lee membantai semua yang ada di dalam bunker termasuk Tuan Lee itu sendiri. Sir, can you... Yang tersisa hanya presiden, wakil presiden, menteri pertahanan, dan ketua staf kepala gabungan. Karena anak buah dari Tuan Lee, yaitu Mr. Park, adalah pengkhianat yang menyamar sebagai kepala keamanan Tuan Lee, yang dimana mereka masuk ke Gedung Putih itu dikarenakan punya misi, dan misi mereka ini belum diketahui oleh presiden dan yang lainnya. Singkat cerita, para pasukan pemberontak berhasil masuk ke dalam Gedung Putih dan mengambil alih semua yang ada di sana. Akan tetapi Mike juga berhasil masuk di dalam gedung dan membantai satu persatu anak buah dari Mr. Park atau Mr. Kang. Akan tetapi di insiden ini, Mike harus kehilangan teman-temannya karena mantan anak buahnya dulu banyak yang gugur kecuali Forbes yang sekarang menjadi pengkhianat karena dijanjikan bayaran uang yang banyak oleh Mr. Park. Di ruang Pentagon, para jenderal dan tuan juru bicara dengan yang lainnya sedang mencari solusi. Mereka kebingungan langkah apa yang harus dilakukan dan tidak mungkin mereka masuk menyerang di dalam gedung karena di sana ada presiden yang sedang disandra. Di saat itu pula tiba-tiba mereka dihubungi oleh Mike dari dalam gedung. Tentu Nyonya Jacob sangat senang sekali kalau itu adalah Mike karena Nyonya Jacob mengetahui kemampuan yang dimiliki Mike, bahkan presiden sendiri senang mendengarnya ketika mengetahui mantan pengawalnya ini ada di dalam gedung itu. Yang dimana tanpa sengaja presiden mendengar percakapan Mr. Park dan Forbes kalau ada penyusup yang bernama Mike di dalam gedung itu. Akan tetapi Mr. Park tidak merasa khawatir keberadaan Mike karena dia sangat percaya diri dapat melumpuhkan Mike. Di dalam bunker, Mr. Park mulai mengintimidasi mereka satu persatu yang dimana mereka menanyakan kode Cerberus. Cerberus ini adalah protokol militer Amerika yang sangat rahasia dan siapapun yang mengetahui kode Cerberus mereka bisa mengendalikan nuklir Amerika, bahkan kode tersebut bisa mengakses penghancuran sendiri. Untuk itu Mr. Park dan teman-temannya sangat menginginkan kode tersebut karena begitu rahasia. Kode Cerberus ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Ketua Kepala Staf Gabungan, yang dimana sekarang mereka sudah menjadi sandera. The Cerberus code. No. Tidak hanya kode Cerberus yang mereka inginkan, tetapi Mr. Park menginginkan Amerika untuk menarik armada 7 dari Laut Jepang dan juga 8.500 pasukan Amerika dari zona delimitarisasi. Ternyata
Mr. Kang ini bernama asli Kang Yoesang. Dia adalah pimpinan KUF yang merupakan organisasi paramiliter. Dan tidak mengejutkan, mereka bisa terobos masuk di Gedung Putih karena mereka pasukan yang sangat terlatih. Mereka juga adalah pemberontak di Korea Utara, mendalangi pemboman 2004 di Kedutaan Besar Inggris di Seoul dan mengoperasikan pengayaan Pyongyang dari Pakistan. Pantasan saja Mr. Kang ini buronan yang dicari di seluruh dunia karena banyak melakukan kejahatan. Di sisi lain, Mike masih mencari keberadaan Kanner karena Mr. Kang juga sangat menginginkan Kanner untuk mempermudah mereka mendapatkan kode Cerberus dari Presiden. Karena mereka mengetahui kode tersebut tidak mungkin Presiden memberitahukannya kecuali mereka mengancam anaknya untuk dibunuh. Setelah beberapa lama Mike mencari keberadaan Kanner, Mike pun menemukan Kanner yang sedang bersembunyi. Pada akhirnya Kanner dapat diselamatkan oleh Mike dan berhasil keluar dari Gedung Putih. Di sisi lain, Mr. Kang dan anak buahnya berusaha mencari dan membunuh Mike dan mengancam Mike ingin membunuh istrinya yaitu Lea. Kalaupun Mike tidak menyerahkan diri, Mr. Kang mengetahui Mike mempunyai istri seorang dokter, tiada lain dari si pengkhianat Forbes. Kemudian Forbes diperintahkan oleh Mr. Kang untuk mencari dan membunuh Mike. Pada akhirnya mereka pun bertemu. Lalu Forbes menceritakan dengan kebohongannya kepada Mike seakan-akan dia lolos dari pembantaian itu. Dan Mike pada awalnya tidak menaruh rasa curiga bahwa temannya ini adalah seorang pengkhianat. Akan tetapi karena Mike orang yang sudah berpengalaman dan inilah yang terjadi. Ya, pada akhirnya Mike mengetahui kalau Forbes adalah seorang pengkhianat. Mike tidak percaya kenapa rekannya ini berani berkhianat untuk negaranya. Lalu Forbes pun harus terbunuh di tangannya Mike. Singkat cerita, kode Cerberus sudah 2 kali diaktifkan dan tinggal 1 kali lagi, yaitu kode yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Untuk itu Jenderal Slack mencoba mengirimkan pasukan SEAL yaitu beberapa helikopter untuk menyerang agar kode terakhir bisa diselamatkan. Akan tetapi inilah yang terjadi. Reset. Tiger 5 gone down. Reset formation. Tiger 1. Ya, misi penyelamatan mereka harus gagal dikarenakan para pemberontak ini memiliki senjata yang bisa dikontrol dari jarak jauh yang bernama senjata Hydra 6, yaitu senjata masa depan yang dibuat oleh Amerika sendiri, tapi Mr. Kang dan anak buahnya berhasil mencurinya. Mr. Kang sangat murka. Sebagai imbas dari penyerangan itu, wakil presiden pun harus ditembak mati. Kejadian itu diperlihatkan kepada Jenderal Slack dan yang lainnya. What are you doing? Cerberus has been activated. We haven't launched any missiles yet. Suffering. Singkat cerita, Cerberus pun sudah diaktifkan dengan mereka memecahkan sendiri kode terakhirnya dikarenakan Presiden enggan memberitahu. Dengan aktifnya Cerberus, otomatis akan menghancurkan misilnya sendiri walaupun belum diluncurkan. Nuklir akan dihancurkan di tempatnya dan akan menghancurkan Amerika dan jutaan orang akan mati karena ledakan nuklir, menjadikan Amerika tanah nuklir yang hancur. Setelah Mr. Kang dan sisa anak buahnya sudah selesai mengaktifkan Cerberus yang waktunya hanya tersisa 5 menit, lalu mereka ingin meninggalkan tempat itu dengan menyandra Bapak Presiden agar mereka bisa keluar dari sana dengan melewati jalan terowongan. Akan tetapi, tiba-tiba ya, mereka dihalangi oleh Mike yang sudah ada di tempat itu terlebih dahulu. Adu fisik pun kembali terjadi. Di saat itu pula Presiden harus terkena tembakan di perutnya. Tapi untung Pak Presiden masih bisa selamat. Dan kali pertamanya Mike berhadapan langsung dengan Mr. Kang yang dianggap orang yang paling berbahaya di dunia. Adu fisik terjadi begitu sengit.
Pada akhirnya Mr. Kang harus tumbang dan meninggal. Setangguh apapun Mr. Kang, pasti lebih tangguh Mike yang sangat terlatih untuk menumpahkan kejahatan. Di akhir cerita, Mike berusaha nonaktifkan Cerberus karena waktunya tinggal sedikit. Namun Mike tidak mengetahui bagaimana caranya. Kemudian Mike dibantu oleh temannya Nyonya Jacob dan yang lainnya dari ruang Pentagon. Pada akhirnya, Mike berhasil melakukan dan menyelamatkan jutaan orang Amerika. Shift 3! Shift 3! Echo! Cerberus has been deactivated. Di akhir film, kita diperlihatkan Mike dan Bapak Presiden keluar dari Gedung Putih. Dengan tertatih-tatih mereka berjalan dan berhasil lalui kekacauan itu walau banyak yang terbunuh dan Gedung Putih mengalami kerusakan yang luar biasa. Demikian alur cerita dari film Olympus Has Fallen. Semoga Anda bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan film-film yang lebih seru lainnya dari Lensa Movie. See you next time. I love you all and bye-bye.